Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari bersama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita merindukan kuasa Tuhan, sebab Dia layak menerima pujian dan sembah kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sampai saat sore hari ini Tuhan, kami bisa menikmati kebaikan yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami siap memuji, siap memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkan Engkau diagungkan Tuhan pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan, sebab Engkau besar dan ajaib. Haleluya. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita terpujilah. Amin. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Haleluya. Kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita terpujilah. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, oh, amin. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita terpujilah. Haleluya. Terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkah. Katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan. Amin. Terpuji namanya. Amin. Yesus. Haleluya. Katakan, terpujilah. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Oh, terpujilah Tuhan.
Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Katakan perkasa. Amin. Kami bersyukur Tuhan akan kuasa-Mu yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Engkau berikan kuasa untuk kami menang. Haleluya. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Ku diberi kuasa, amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, amin, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan saudara, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus. Iman kemenangan bersama Tuhan, amin. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu luar biasa Tuhan, dan kuasa-Mu membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Haleluya. Kita membangkitkan. Haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Amin. Sangka kalah
berbunyi amin. Tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, terdengar suara Kristus, amin. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, haleluya. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan saudara, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya membangkitkan, katakan kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya membangkitkan, amin. Membangkitkan, katakan sekali lagi saudara, membangkitkan, haleluya. Kuasamu membangkitkan atas kehidupan kami, amin, amin. Terima kasih Bapa, Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Kalau kami hidup Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Haleluya. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Haleluya, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus
Syaralaya rabaya syaka para para para. Syaralaya ralaya 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 ralaya. Syaralaya rabaya syaka. Ku sembah Kau Tuhan, 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 ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Syaralaya ralaya rabaya syaka. Kami bersyukur Kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap kedalaman hati kami. Haleluya. Kalau kami di dalam Engkau Tuhan, kami mempunyai pengharapan. Ketika kami berada di dalam hadirat Engkau, kami akan mengalami kesembuhan. Ya Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Biarlah Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, diagungkan dan dimuliakan ya Bapa. Bapa, kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami ya Bapa. Biarlah Engkau dapati setiap hidup kami ini, anak-anak-Mu ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami senantiasa ya Bapa. Ajar kami ya Bapa supaya kami ini boleh mau dibentuk, diubahkan supaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sebentar kami akan sharing firman-Mu, urapi mulut lidah anak-Mu ini yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengar WAH dimanapun mereka berada, lembutkan hatinya ya Bapa, supaya firman yang disampaikan ini boleh jatuh ke tanah yang subur dan berbuah-buah yang lebat ya Bapa. Tolong kami Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Pada sore hari ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema, apa arti hidup kita? Amin. Apa arti hidup kita? Dan percaya, hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita ini jangan dibiarkan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi biarlah hidup kita ini boleh berbeda, supaya hidup kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kadang menganggap sebuah kehidupan itu, ada sebagian yang menganggap ya hidup ini seperti ini. Mulai pagi bangun, melakukan aktivitas, malam tidur, berjalan seperti itu, sebagian seperti itu. Tetapi mari kita belajar pada sore hari ini bahwa hidup kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Belajar untuk bersyukur untuk setiap nafas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita bangun pagi, kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan semua organ tubuh kita bisa digerakkan, itu sebuah anugerah daripada Tuhan. Amin. Biarlah kita pakai hidup kita ini boleh bermanfaat di muka bumi. Dan percaya nanti ketika kita selesai, kita dipanggil, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Biarlah hidup kita ini di muka bumi ini boleh menjadi mitra kerja Tuhan, supaya orang boleh melihat Kristus lewat hidup kita. Amin. Biarlah itu makna hidup yang sebenarnya. Jangan biarkan kita ini ya mengikuti, tidak melakukan apapun dalam hidup ini, tetapi biarlah hidup kita ini boleh bermanfaat bagi kerajaan surga. Amin. Mari kita belajar dari kehidupan Raja Hizkia.
Raja Hizkia ini, dia ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Di usia yang masih sangat muda, 25 tahun, Raja Hizkia ini diangkat menjadi raja. Dan Raja Hizkia ini sangat terkenal di firman itu sangat taat, sangat setia, tulus hatinya. Raja Hizkia ini ketika waktu menjadi raja, dia merobohkan tugu-tugu berhala, penyembahan-penyembahan berhala itu dirobohkan. Bahkan Hizkia ini juga membebaskan bangsa Israel dari Raja Asyur. Jadi Raja Hizkia ini hidupnya itu sangat berkenan di hadapan Tuhan, setia, taat, dan termasuk raja yang sangat raja yang besar. Jadi usia yang sangat muda, Hizkia dipilih menjadi raja. Dan mari kita belajar dari kisah Hizkia ini. Mari kita buka ayatnya di Yesaya 38 ayat 1 sampai 7. Perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Yesaya 38 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ayat 6, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Ayat 7, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Hizkia, raja yang hidupnya setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka di Hizkia Yesaya 38 ayat 1 tentang Raja Hizkia yang sakit dan disembuhkan. Dan ini di ayat 1 dikatakan Hizkia ini jatuh sakit dan hampir mati. Dan datanglah Nabi Yesaya bin Amos ini berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sampai sini dulu. Hizkia mengalami jatuh sakit dan hampir mati. Dan Yesaya, Nabi Yesaya ini datang kepada Hizkia. Dan Nabi Yesaya ini dipakai Tuhan dan dia mengatakan yang sebenarnya. Sampaikan pesan terakhir bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Dan itu adalah sebuah hal yang membuat mungkin down saat itu juga, terkejut. Karena semua terjadi tiba-tiba. Apa reaksi Hizkia ketika mendapatkan bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi? Mari kita belajar. Di ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia memalingkan mukanya dan berdoa kepada Tuhan. Dan ayat ketiga, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati,
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Sampai sini. Ketika Hizkia mendapat sakit penyakit dalam kehidupan sama dengan pergumulan, dan pergumulan yang sangat berat itu karena menyangkut kehidupan, dikatakan hampir mati. Respon Hizkia, dia berdoa dan dia berkata, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Mari kita belajar pada sore hari ini. Ketika kita dalam pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan melihat apakah kita ini telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Biarlah kita didapati tetap setia sampai garis akhir dan percaya. Sebelum kita melihat, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita itu tetap baik dan Tuhan itu selalu ada memberi kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Kadang ketika kita berdoa, mungkin masalah kita belum dijawab sama Tuhan. Dalam hati kita, mulut kita mungkin berkata, enggak apa-apa, atau berkata yang berbeda dengan hati kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Mungkin kita omong, di dalam hati kita omong, Tuhan Yesus, rasanya apa kita mungkin omong, kenapa aku kok belum dijawab doa saya ya? Tuhan tahu hati kita. Tapi mari kita hari ini belajar dari kisah Hizkia. Dari kisah Hizkia ini, ketika kita, karena Tuhan melihat hati kita, bahkan mungkin ketika kita berdoa mungkin minta supaya sembuh, tetapi kita belum melihat itu, belum melihat kesembuhan itu terjadi. Belajar percaya sebelum melihat. Dan saya percaya itu tidak mudah. Mari kita belajar pada sore hari ini. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama. Supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Dan tetap setia dan tulus hati di hadapan Tuhan. Ketika kita belum mendapat jawaban, mungkin ada di antara kita yang mungkin hari ini sedang harus kontrakan rumah habis mungkin. Dan dia bilang, Tuhan aku perlu uang, aku perlu untuk membayar kontrakan. Tetapi sepertinya Tuhan rasanya belum menjawab. Bukan hanya harus kontrakan tetapi ditambah tagihan listrik, tagihan yang macam-macam. Tapi mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita dalam hati kita, biarlah kita menanti jawaban Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan itu selalu memberi kekuatan kepada kita. Bahkan cobaan yang kita dalam hidup kita percaya itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan percaya kita pasti mampu melewatinya. Amin. Tuhan punya cara. Tuhan punya 1000 cara yang bahkan tidak pernah kita pikir dan kita bayangkan sebelumnya. Ketika kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita, daripada kita mungkin mulut kita keluar keluh kesah, bersungut-sungut. Mari kita belajar
pada sore hari ini, apa yang bisa membuat hidup kita ini belajar supaya hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita belum mendapat jawaban, biarlah kita ini ambil kesempatan untuk berdoa. Tenang dan duduk di kaki Tuhan. Dan dikatakan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Biarlah kita tenang, kita duduk di kaki Tuhan, dan kita mau membuka hati kita. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan ingini di dalam hidup kita? Supaya hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan, dengan yakin dan percaya Tuhan, apapun penyakitmu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan itu penyembuh. Amin. Bahkan kita ini mungkin dalam pergumulan ekonomi. Kita berdoa, Tuhan tolong kirimkan pembeli. Yakin dan percaya Tuhan dengan mudah bisa mengirimkan pembeli di tempat usahamu. Tuhan dengan mudah bisa mengirimkan. Tetapi mari kita belajar. Kalau hari ini kita belum mengalami itu, mari kita belajar. Kita belajar tenang, belajar duduk di kaki Tuhan, belajar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan percaya firman-Nya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Nya yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau melihat sampai kedalaman hati kita. Ketika kita duduk di kaki Tuhan dan mulut kita keluar berkata, terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur, apapun keadaanku mungkin saat ini, aku bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kita semua. Dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mungkin usaha pekerjaan kita belum berhasil, tetapi bersyukur sampai hari ini kita masih diberi nafas hidup, masih diberi kesehatan, masih diberi, kita tidak pernah kekurangan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita mau berdoa di bawah kaki Tuhan, dan sikap hati kita berubah. Kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita mengucap syukur dan percaya Tuhan, cepat atau lambat, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Belajar untuk bersyukur. Dalam pergumulan, Tuhan izinkan supaya kita ini bisa didapati memiliki hati yang tulus, tetap setia. Apakah kita tetap setia di dalam pergumulan, menghadapi pergumulan, apakah kita didapati tetap setia? Apakah kita didapati tetap tulus hati? Dan supaya hidup kita didapati melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Apa arti hidup kita? Apa kita ini sudah melakukan yang baik di mata Tuhan? Mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita,
atau kita berdamai dengan keadaan kita, mau belajar untuk rendah hati, atau sebaliknya masih ada iri hati, masih ada kepahitan, masih ada kesombongan. Apakah kita ini sudah melakukan yang baik di mata Tuhan? Mari kita melakukan, belajar, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Membangun kerajaan surga di muka bumi. Dan Tuhan mengatakan, marilah engkau masuk ke dalam kerajaanku, melakukan kehendak Bapa. Amin. Ajakan supaya masuk ke dalam kerajaan surga, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini melakukan apa yang baik sampai akhir, biarlah kita didapati setia di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Hizkia? Hizkia mendapat kesempatan 15 tahun lagi. Hizkia doanya dijawab Tuhan, bukan hanya mendapat kesempatan 15 tahun lagi, tetapi Hizkia juga mendapat bonus bahwa bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari Raja Asyur tanpa harus berperang, tetapi Tuhan memberi kemenangan kepada Hizkia karena hidup Hizkia ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam hidup ini kita perlu perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita memakai kekuatan sendiri. Jangan sampai kita berjuang dengan kemampuan sendiri. Di firman dikatakan, terkutuklah orang yang menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya pada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Amin. Biarlah kita mencari perkenanan Tuhan dengan hidup setia dan tulus hati. Mari kita belajar pada sore hari ini. Hari-hari ini mungkin keadaan tidak baik-baik saja. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Kita punya pergumulan berbeda-beda. Ada yang sakit penyakit, keluarga, masalah anak, ekonomi. Apa yang menjadi pergumulanmu? Mari pakailah kesempatan ini. Mungkin hari ini Tuhan belum menjawab. Tetapi pakailah kesempatan ini. Ketika kita dalam proses Tuhan, pakailah kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, untuk menunjukkan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita didapati tetap setia. Kita tidak bersungut-sungut, tetapi mari kita keluar dari mulut kita, dari hati kita. Tuhan melihat hati kita. Biarlah kita tetap setia. Kita akan mengucapkan terima kasih. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Engkau Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Dan percaya ini adalah kesempatan kepada kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita semua. Kesempatan bahwa untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, biarlah kita didapati setia di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara semua, mari kita belajar pada sore hari ini. Belajar untuk tetap setia dan tulus hati di hadapan Tuhan. Setiap proses yang Tuhan berikan, biarlah kita ini tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Banyak rintangan yang menghalangi,
Karena untuk keluar sebagai pemenang, banyak sekali hal-hal yang merintangi di depan kita. Tetapi teruslah berjuang, biarlah kita didapati tetap setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Sama, mari kita kasih ilustrasi seperti roket yang mau naik ke ruang angkasa. Mungkin hidup kita seperti roket yang mau naik ini, tekanannya ini supaya bisa hempas ke atas itu, tekanannya harus kuat sekali, ditekan kuat sekali supaya bisa mencapai ruang angkasa. Mungkin dalam hidup ini seperti itu. Tantangan, pergumulan, dan kita ditekan begitu banyak tantangan, supaya tujuannya supaya kita ini kuat dan hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita ini didapati tetap setia dan tulus hati, supaya kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hizkia mendapat kemenangan, Hizkia mendapat kesembuhan 15 tahun, dan Hizkia juga mendapat bonus. Akhirnya Hizkia bisa membebaskan bangsa Israel dari Raja Asyur. Amin. Mari biarlah kita didapati juga hidup kita ini boleh berkemenangan, keluar sebagai pemenang, dan kita didapati setia sampai akhir. Apapun tantangan kita yang ada di depan, hari ini mungkin masalah, pergumulan itu kita belum melihat, tetapi belajar untuk percaya sebelum melihat bahwa Tuhan sedang dalam perjalanan menjawab doa kita. Dan percaya ini adalah sebuah kesempatan kepada kita supaya menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, menunjukkan kita tulus hati bahwa kita apapun situasi kita, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Mari kita belajar untuk sekali-kali kita tidak pernah meninggalkan iman kita, tetapi mari kita terus mengatakan bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih anakmu sudah selesai bicara ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa, boleh kami, tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukan sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk didapati hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni ya Bapa kalau kadang kami keluar kata-kata bersungut-sungut. Ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, berharap kepadamu ya Bapa. Ajari kami ya Bapa, tuntun kami senantiasa ya Bapa. Roh Kudus, kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami. Biarlah iman kami hari ini, kami mau memperbaiki komitmen kami ya Bapa. Ini kesempatan kami ya Bapa untuk menunjukkan kesetiaan kami, untuk menunjukkan cinta kami kepadamu ya Bapa. Apapun keadaan kami mau tetap berkata bahwa Engkau Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa, Engkau Tuhan Yesus juru selamatku, dan Engkau Tuhan Yesus yang akan membawa kami keluar sebagai pemenang. Dan firman-Mu itu ya dan amin, dan akan tergenapi di dalam hidup kami semua ya Bapa. Ya Bapa, ajari kami umat-Mu untuk tetap kuat dan teguh di dalam Engkau ya Bapa. Tolonglah Roh Kudus, berkaryalah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.